daripada saya mati di tempat tidur, lebih baik mati ditembak oleh aparat atau mati di penjara dan seterusnya. Bom jatuh di depan saya, kalau belum waktunya saya tidak akan mati. Sebaliknya kalau sudah waktunya saya masuk kamar mandi, tergelincir, terpleset, kepala terbentur di dinding, perdarahan, selesai. Jadi soal mati itu tidak usah dipikirkan. Dua hal yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya, dua hal tidak usah dipikirkan, mati dan rezeki. Tidak usah pikirkan, lakukan saja sunnatullah. So, sehingga dengan begitu maka kalau Jokowi mau tangkap, silakan aja tangkap. Kemarin waktu saya pimpin sidang MK atau pimpin TP3 50, saya tunggu kapan saya ditangkap, ini belum juga ditangkap seperti itu. Jadi sekarang mau dilakukan penangkapan, silakan saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, kita kembali berjumpa dalam Freedom Talk. Saya menyapa, apa kabar Anda semua? Semoga baik-baik dan sehat-sehat. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan seorang aktivis, Abdullah Hemahua, yang biasa dipanggil Bang Dul. Dan kita sapa Bang Dul yang sangat konsisten untuk memperjuangkan penegakan keadilan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Dul? Baik, alhamdulillah. Ini Bang, saya harus bercanda dikit. Ada orang nonton di TV kita sebelumnya, itu katanya kita adik abang Bang. Nah, memang dibilang begitu karena mungkin sama-sama anggota JI Bang. JI tapi jenggot indah ya Bang ya. Itu. Kita akan berbincang-bincang dengan Bang Dul tentang beberapa waktu yang lalu mereka, salah satu Bang Dul tuh yang ikut menandatangani petisi 100. Ya. Kalau ada baru ada petisi 50 yang dilawan ada militer dan polisi, sekarang itu boleh dikatakan udah pecah mereka, tapi sangat kuat. Nah, ini ada petisi 100-nya seperti ini. Tentu di sini juga tentang koreksi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Amin. Ada beberapa hal yang menurut para tokoh ini banyak yang menyimpang. Tapi saya ingin tahu Bang, kenapa sih harus sampai seperti ini pakai petisi 100? Apa memang sudah muak melihat pemerintahannya sekarang ini? Atau belum ada? Iya, jadi saya ikut unjuk rasa itu sejak masih SMA. Saya SMA dengan teman sudah unjuk rasa untuk kepala sekolah saya. Karena kepala sekolah saya itu ada upacara biasa, upacara hari Senin, upacara naikkan bendera, dan kemudian bulan Ramadan itu ada murid-murid itu kira-kira 7 kilo dari sekolah kampungnya itu jalan kaki. Saya 10 kilo kampung saya dari sekolah, jalan kaki 10 kilo habis subuh jalan, sehingga terlambat dia. Maka kepala sekolah ini kasih hukuman, dia suruh minum, padahal kepala sekolah tahu ini lagi saum, karena ini SMA kan. Sejak itu kemudian saya dan teman-teman unjuk rasa untuk menurunkan kepala sekolah itu. Sampai di Makassar kuliah unjuk rasa sampai kemarin 2019, usia sudah 70 tahun lebih, saya masih pimpin unjuk rasa di MK. Jadi begini, kalau sistem kerajaan dulu, ketika seorang raja menimbulkan satu kebijakan, menerbitkan satu kebijakan yang merugikan rakyat itu datang ke alun-alun. Alun-alun biasa, alun-alun itu di depan keraton, istana. Lantas kemudian ketika ajudan pengawas berlapor raja bahwa ada rakyat alun-alun, raja sudah mengerti. Hanya datang dulu saja, raja sudah mengerti bahwa ini ada protes, dan kemudian raja akan mengoreksi sebetulnya. Tapi raja kita sekarang itu bukan keturunan raja tapi merajakan dirinya, ya, dengan acara macam-macam. Coba kemarin itu pakai pakaian Amangkurat. Nah, saya tidak tahu penasehatnya itu tahu atau tidak siapa itu Amangkurat. Amangkurat itu adalah seorang raja yang kemudian melakukan kudeta kepada atasan dan kemudian membunuh. Seperti itu.
Nah, sehingga seharusnya kalau orang Jawa itu bisa mengerti bahasa. Ketika misalnya orang datang duduk saja, itu sudah tahu. Ini sampai unjuk rasa apa segala macam dari 2014 sampai sekarang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Undang Dasar 45 dan Undang Dasar 2002 itu berbeda. Kalau Undang Dasar 1945, kalau presiden mau dimakzulkan, dilengsarkan, cukup sidang umum MPR. Sidang umum MPR memutuskan dilengsarkan. Itu yang terjadi terhadap Soekarno, itu juga yang terjadi terhadap Soeharto. Soekarno itu karena peristiwa G30 PKI, 6 jenderal dibunuh dan 1 perwira menengah dibunuh. Soekarno tidak mau menyatakan PKI bersalah, tidak membubarkan, maka unjuk rasa dari Indonesia. Saya termasuk salah seorang yang berangkat dari Makassar, kontingen kami, KAPI, waktu itu kami diminta oleh YK. YK waktu itu ketua kami Sulawesi Selatan. Datang ke Jakarta tanggal 8 sampai 11 Maret tahun 1967. Unjuk rasa setiap hari kami di Senayan, lengser. Begitu juga Gus Dur. MPR bersidang kemudian memakzulkan Gus Dur. Tapi Undang-Undang Dasar 2002 itu sudah tidak bisa. Untuk memakzulkan seorang presiden, maka harus DPR yang majukan ke MPR. MPR memutuskan, baru dibawa ke DPR, baru ke MPR. Sementara di DPR 9 praksi, 6 praksi itu praksinya istana. Jadi menurut matematik, logika apapun, tidak bisa DPR setuju untuk membawa ke MK untuk melengsarkan Jokowi. Sehingga dengan begitu maka ada persoalan historis yang saya katakan tadi, unjuk rasa di mana-mana dari 2014 sampai sekarang tidak. Maka ini adalah satu dokumen historis. Saya kenapa pimpin unjuk rasa sidang MK tahun 2019 dan begitu yang lain, hanya karena saya tidak mau 25 tahun mendatang cucu saya baca sejarah, kemudian cucu saya akan memaki-maki saya. Kakek ini 8 tahun jadi penasihat KPK, sarjana hukum, mengerti hukum. Kok ada persoalan pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi, kok kakek biarkan saja? Itu saja sebenarnya. Ya, saya tidak mau saya dimaki-maki oleh cucu saya 25 tahun mendatang ketika cucu saya sudah jadi mahasiswa, sudah jadi sarjana. Itulah substansi daripada 100 orang yang menandatangani ini. Bahwa karena dengan unjuk rasa tidak berhasil, demonstrasi tidak berhasil, ceramah tidak berselancar, ya udah ada dokumen historis bagi generasi yang datang bahwa perlawanan itu tetap dilakukan oleh beberapa tokoh. Mereka ini mantan jenderal, mantan irjen, mantan anggota DPR, mantan pimpinan lembaga negara, akademisi, ada yang masih aktif menjadi akademisi dan seterusnya. Tapi karena kesadaran untuk generasi mendatang, maka kemudian bersepakat untuk membuat petisi 100. Dan kemudian disampaikan kepada MPR, DPR, DPD, tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang menyambut. Nah, akhirnya kemudian DPD, Saudara Tamsil yang wakil ketua MPR sekarang, mengambil resiko tanggung jawab dengan seizin ketua DPD menerima peserta ini. Nah, sebab apa? Karena beliau anggota DPR dan wakil ketua MPR, maka punya tanggung jawab ke depan. Bagaimana agar supaya ada segelompok orang di Senayan yang masih memahami konsep-konsep yang ada diperjuangkan di masyarakat. Itu persoalan. Masalahnya sekarang ada tinggal lagi 6 bulan. Tinggal 6 bulan lagi. Pilpresnya. Ya, pilpresnya seperti itu. Nah, apakah perlu ada gerakan seperti itu? Tetap perlu. Tetap perlu. Supaya apa yang saya katakan pada wawancara kita beberapa waktu yang lalu, bahwa masyarakat supaya tidak lagi memilih caleg, tidak lagi memilih gubernur, bupati, wali kota, bahkan tidak lagi memilih presiden, wakil presiden, yang berada pada koalisi yang menghancurkan masyarakat, menghancurkan rakyat, menghancurkan negara seperti itu. Nah, sehingga perlu tetap, meskipun saya sebagai sarjana hukum mengerti betul hukum, bahwa tidak bisa dilengsarkan kalau tidak oleh putusan MK. Dan putusan MK harus berdasarkan
pengajuan dari DPR. Tapi tetap kita harus gelorakan. Siapa tahu. Jadi dalam riwayat Rasulullah itu, maaf yang non muslim, pendengar yang non muslim, seorang ibu datang ke Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya untuk suatu keperluan sosial. Apa jawab Rasulullah? Bantu saya dengan usaha. Jadi takdir Allah itu adalah akhir finalisasi dari usaha manusia. Jadi siapa tahu 1 bulan, 2 bulan sebelum Pilpres terjadi sesuatu yang kemudian bisa saja kemudian terjadi perubahan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya termasuk orang yang menganut aliran optimisme. Kalau tidak optimis, maka kemudian teman-teman di KPK itu kan mengeluh begini, tangkap di sana, keluar di sini. Keluar di sini, tangkap di sana. Secara manusiawi pesimis. Tapi saya katakan, tidak boleh pesimis. Harus optimis. Seperti itu. Ya, harus optimis. Artinya ini kan intinya memang julan ya. Iya. Tapi ada juga kelompok lain yang masih tidak percaya. Ada yang people power. Ini gimana menyatukannya ini? Jadi pemakzulan itu kan kulminasi. Ya. Jadi kalau kita main badminton itu smash. Nah, sebelumnya kan ada proses-proses. Ada yang disebut warming up, ada yang disebut itu. Nah, mesti tidak percaya itu adalah pernyataan sehingga berdasarkan data-data kuantitatif yang ada. Dari ekonomi, dari hukum, dari keadilan sosial, dari bla dan seterusnya. Nah, kalau dia kemudian menggelinding sampai kemudian ketemu di titik yang pemakzulan, bisa saja. Jangan lupa waktu Orde Baru itu sampai 32 tahun, 5 kali, 6 kali pemilu. Tapi saat kondisi itu sampai berapa hari ribuan mahasiswa menguasai Senayan, maka kemudian 16 menteri menyatakan mundur. 16 menteri. Kemudian Ketua MPR waktu itu Harmoko yang dicandai oleh ibu-ibu ART hari-hari omong kosong, seperti itu. Nah, tapi kemudian saat terakhir dengan 5 anggota pimpinan MPR yang lain menyatakan terbuka melalui konferensi pers bahwa Presiden supaya kemudian berpikir untuk memperhatikan aspirasi mahasiswa. Artinya sama dengan 16 menteri yang mengundurkan diri, maka pimpinan MPR juga meminta Soeharto itu mengundurkan diri. Ada perbedaan Soekarno-Soeharto dengan Jokowi. Soekarno itu pemimpin besar revolusi. Dari penjara ke penjara, dibuang ke Digul, dibuang kemana apa. Sehingga kemudian dia merasa bahwa darahnya itu adalah darah rakyat, perjuangan rakyat. Sehingga ketika rakyatnya demonstrasi unjuk rasa, dia memilih untuk mengorbankan dirinya daripada rakyat. Maka dia lengser setelah melalui proses demonstrasi mahasiswa selama itu. Soeharto juga begitu. Soeharto itu adalah Panglima Mandala, memperjuangkan Irian Barat masuk Indonesia. Dia jenderal dan seterusnya, dan kemudian dia membangun proyek-proyek apa segala macam. Dan ketika rakyat sudah berontak, mahasiswa sudah berontak, dia sadar daripada rakyat yang korban, biarlah saya mengalah. Kalau Jokowi tidak. Jokowi itu, jujur saya tidak kenal Jokowi itu siapa. Saya tahu Jokowi itu baru nanti jadi gubernur DKI. Tapi kemudian framing yang diciptakan wali kota terhebat di seluruh dunia. Bagaimana bisa itu? Jadi oleh karena itu maka kemudian dia tidak mengalami proses penderitaan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang aktivis, sehingga ketika negara mau hancur, rakyat mau hancur, itu bukan urusan dia. Yang penting dia dan keluarga. Sehingga memang dia tidak punya watak untuk mengundurkan diri seperti Soekarno atau Soeharto. Nah, petisi 100 ini mengingatkan hal itu, dan kemudian Mosi tidak percaya itu bergabung dengan petisi 100 dalam substansi. Kalau toh ternyata tidak bisa dilansirkan sebelum Februari 2004, paling tidak masyarakat rakyat menggunakan haknya untuk tidak lagi memilih partai-partai yang tetap mempertahankan koalisi istana, baik Jokowi dengan calonnya Prabowo maupun Megawati dengan calonnya Ganjar. Dan jangan lagi memilih gubernur, bupati, wali kota
dan anggota DPR yang berada pada koalisi itu. Sehingga demikian diharapkan pada parlemen yang baru, MPR yang baru, DPR yang baru terjadi perubahan sehingga mudah-mudahan MPR hasil pemilu 2004 itu mau mereka melakukan sidang umum MPR untuk kembali ke Undang-Undang 45 yang asli dengan beberapa catatan-catatan. Ya, kembali ke Orde Baru, saya teringat ada petisi 50, tokoh-tokohnya ditangkap, termasuk Jenderal Abdul Haris Nasution dikucilkan oleh Soeharto, ditangkapin menteri-menteri. Nah, ini petisi 100 ini saya dapat info mau ditangkapin juga Pak orang-orangnya. Gimana, Abang siap atau bagaimana? Ini negara ini kan udah kembali kayak lebih dari para Orde Baru. Saya di beberapa kesempatan saya bilang, daripada saya mati di tempat tidur, lebih baik mati ditembak oleh aparat atau mati di penjara dan seterusnya. Sebab apa? Ketika anak-anak muda atau teman-teman itu takut mati dan seterusnya, saya cerita kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu puluhan perang dia pimpin. Tidak ada tubuhnya dari atas sampai bawah, bebas dari bekas panah, tombak, pedang. Tapi meninggalnya di tempat tidur. Dan ketika dia mau meninggal, dia menangis. Temannya bilang, kenapa Anda menangis? Dia bilang, kenapa saya tidak meninggal di medan perang? Supaya meninggal sebagai syuhada. Meninggal di tempat tidur. Jadi saya mau katakan bahwa soal meninggal itu bukan soal sakit. Orang meninggal bukan sakit. Orang tidak meninggal bukan karena sehat. Meninggal karena sudah waktunya. Ya. Jadi saya biasa beritahu sama istri saya kan perempuan. Jadi perempuan dari Hawa sampai sekarang kurang lebih sama juga begitu. Dia selalu ingatkan, jangan terlalu keras-keras nanti ditangkap. Saya bilang, bom jatuh di depan saya. Kalau belum waktunya saya tidak akan mati. Sebaliknya kalau sudah waktunya saya masuk kamar mandi. Tergelincir, terpleset, kepala terbentur di dinding, perdarahan, selesai. Jadi soal mati itu tidak usah dipikirkan. Dua hal yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya, dua hal tidak usah dipikirkan. Mati dan rezeki. Tidak usah pikirkan. Lakukan saja sunnatullah. So, sehingga dengan begitu maka kalau Jokowi mau tangkap, silakan aja tangkap. Kemarin waktu saya pimpin sidang MK atau pimpin TP3 petisi 50, saya tunggu kapan saya ditangkap, ini belum juga ditangkap seperti itu. Jadi sekarang mau dilakukan penangkapan, silakan saja seperti itu. Iya. Artinya tidak ada rasa takut sama sekali pun ya Pak? Saya dari tadi di Makassar itu saya berapa kali tahan. Ada 3 hari, ada 1 pekan. Yang terlama waktu melari 74 itu 2 tahun di penjara di Makassar. Dan selama ini kemudian Orde Baru saya harus hijrah ke luar negeri karena mempertahankan ideologi seperti itu. Dan ya sudah waktu sekarang ini kan 18 Agustus kemarin saya tepat 76 tahun. Ya. Jadi dalam usia 76 tahun mau pikir apa lagi? Ya, mati syahid kan lebih indah, lebih dahsyat seperti itu. Dan ternyata tidak mudah orang mati syahid karena itu juga ditetapkan oleh Allah, mati syahid atau mati konyol seperti itu kan. Ya itu tadi infonya kenapa ditangkap, karena abang-abang ini semua cawe-cawe gangguin Jokowi gitu. Ya kalau cawe-cawe itu wajar rakyat. Yang tidak wajar itu presiden cawe-cawe. Nah, presiden itu kepala negara. Kepala negara itu tidak boleh cawe-cawe. Nah, semua presiden itu tidak pernah cawe-cawe. Habibie misalnya. Coba, orang yang tercerdas bukan di Indonesia, di dunia. Abad ke-21 ini, ada 10 orang di dunia yang punya IQ tertinggi, termasuk Habibie. Habibie itu 190 IQ-nya. Einstein itu cuma 160. 160. Einstein. Habibie itu 190. Termasuk 10 orang yang tercerdas di dunia abad ini. Ketika dia menyampaikan pidato pertanggungjawab di MPR, dan kemudian pidato MPR-nya ditolak, dia kemudian tahu diri. Tidak mau mengajukan diri lagi untuk jadi cawapres. Ini orang sudah dihujat, sudah diapa segala macam, kok masih mau 3 periode lagi? Masih mau 3 periode, itu panjang. Tapi soal penangkapan seterusnya itu saya pikir Joko ini waktu SMA atau pelajar suka baca cerita Koping Ho. Karena saya waktu di Makassar, waktu mahasiswa, tidak ada hari tanpa baca cerita Koping Ho. Berpuluh-puluh jilid. Nah, jadi saya perhatikan cara kepemimpinan Jokowi persis Koping Ho, cerita Koping Ho.
Jadi cerita silat Koping Ho itu adalah kalau guru silat Suhu itu punya hajatan pribadi, dia undang semua tokoh-tokoh silat di seluruh daratan Cina. Dilayani dengan biasa, layan biasa. Begitu sudah bubar pada pulang di jalan diserang. Itulah Jokowi. Jadi mendeso apa segala macam. Tapi kemudian di belakang itu dahsyat sekali. Kasus kilometer 50 itu istilah beliau begini, pites. Jadi ketika ada pejabat lapor, gimana mereka ini Pak selalu menyerang Bapak? Pites. Pites itu kan dalam bahasa Jawa kan. Itu jadi kalau kutubus itu apa namanya? Dipecah. Nah, itulah kemudian terjadi penangkapan, pembunuhan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itulah problem terhadap negara kita, sehingga petisi 100 bisa bergabung dengan mosi tidak percaya, mengelini paling tidak ketika 14 Februari rakyat punya referensi untuk memilih siapa presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan Oktober 2004 memilih gubernur, bupati, wali kota yang betul-betul komitmen kepada bangsa dan rakyat. Begitu Mas. Tadi Abang bilang silakan aja tangkap gitu ya, nggak takut. Apa berani pemerintah sekarang melakukan penangkapan, itu pertanyaannya? Kalau pemerintahan kan saya pernah kemukakan dalam satu kesempatan dalam teori militer itu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau untuk survive mereka lakukan apa saja. 9 naga mereka punya, tentara mereka punya, polisi punya mereka. Tapi jangan lupa Pilkada DKI 2017, teori apapun Ahok harus menang. Teori politik semua menteri, semua dukung presiden kecuali Eka. 9 naga seluruhnya, bahkan P3 yang partai Islam itu aja sudah pecah jadi dua tetap memilih Ahok. Tapi Allah menentukan yang lain. Ketika HRS dengan jamaahnya dengan Ustaz turun ke lapangan ke masjid musala, maka Allah menetapkan Anies yang menjadi gubernur DKI. Jadi oleh karena itu maka proses usaha, proses ikhtiar, kemudian kata Al-Quran, fatawakal Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Setelah kamu berketetapan hati, serahkan kepada Allah. Urusan hasil itu urusan Allah. Kita hanya berusaha, hasilnya serahnya pada Allah. Begitu. Jadi ada pesan khusus terhadap ini, terutama petisi 50 yang mau ditangkap ini Bang? Ya, kepada teman-teman petisi 100, begitu tanda tangan sudah harus berketetapan hati. Ya, jangan akan ditangkap, ditembak pun siap untuk itu. Jadi jangan sampai kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tanda tangan itu merasa seakan-akan yang cuma mencari popularitas, sehingga kemudian ketika godaan cobaan apa terus kemudian ya seperti misalnya beberapa orang yang tadinya galak, tiba-tiba kemudian ditahan apa segala macam, terus kemudian melempem. Saya tahu Habib Bahar itu sudah 2 kali tangkap tapi tidak pernah merosot. Karena waktu dia ditahan pertama kali, mau sidang vonis, saya datang ke Bandung. Saya ketemu dia dan saya bicara. Dari situ saya tahu bahwa Habib Bahar itu tidak akan tergoyah. Kenapa? Karena pengalaman pribadi saya. Ketika saya keluar dari penjara, orang berpikir bahwa beliau akan berubah. Tidak. Tetap. Sampai kapanpun. Nah, jadi ada orang yang berjuang karena ideologi. Ada orang yang berjuang karena kepentingan tertentu. Nah, itu. Kalau orang berjuang karena ideologi, sampai kapan dan di mana, karena apapun tetap. Sebaliknya orang berjuang karena kepentingan tertentu, nah, kemudian ada mengalami teror, di penjara, ditangkap, nah, sudah letoi. Letoi ini bahasa apa ya? Artinya kemudian anak gaul. Akhirnya kemudian hilang sebenarnya. Nah, itu berbahaya. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman yang mendatangi petisi 100 tetap istiqomah, konsekuen, bahwa langkah-langkah sunatullah ikhtiar tetap dilakukan, tapi kemudian serahkan sun kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Iya, Sobat Freedom, itu tadi bincang kita dengan Bang Dul yang tetap konsisten dalam perjuangan, sekalipun di penjara, nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk menuju keadilan. Itu intinya, dan kita tahu usianya cuma beda 2 tahun dari proklamasi. 76, proklamasi 78 sekarang. Ya. Tahun. Jadi ini patut kita contoh, terutama anak-anak muda, generasi Z, perjuangan seperti ini, tapi jangan perjuangan untuk kepentingan. Ya. Itu yang paling inti, sehingga kalau kita
perjuangan kepentingan begitu ditekan mundur, begitu nanti jadi pejabat juga udah ngebebek gitu ya. Jadi ini kita kasih contoh kakek-kakek yang sudah seusia segini aja masih terus berjuang untuk negara ini demi keadilan, demi kemakmuran rakyat dan demi kesejahteraan. Demikian Sobat Freedom, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.